Tio. Iya, Tio Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Dalam beberapa bulan terakhir ini bersikap kritis kepada pemerintah dengan berbagai argumentasi dan data yang dia sampaikan, tapi lalu diteror. Ya, diteror. Meski begitu dia tetap berani muncul di mana-mana. Pak Mahfud melihat Tio Ardianto ini menyayangkan sikapnya atau bangga melihat ada mahasiswa pemberani seperti ini? Saya terus terang bangga. Kita pernah ketemu dengan dia. Iya. Ya. Sis. Waktu Komisi Reformasi Polisi. Reformasi Pencepatan Reformasi Polri. Ya. KPRP. KPRP. Ya. Itu dia akan hadir mewakili Senat BEM. Mahasiswa. Ya, BEM, mau tokoh-tokoh mahasiswa UGM 3 orang atau berapa itu ya. Dia caranya bagus, rasional, datanya juga akurat, dan orangnya sopan gitu. Sampai marah-marah begitu itu kan seperti BTS itu. Sampai bicaranya kirim surat ke UNICEF ya. Iya kan? Bicara begitu di berbagai tempat. Karena yang mewakili rakyat itu sekarang sudah jarang. Media yang konvensional tidak ada yang mewakili rakyat sungguh-sungguh sekarang. Pada takut. Pada nyengkir juga. Kalau ada ini Pak, Bapak aja yang ngomong. Bapak aja, terus gimana dong? Ini ada anak muda berani seperti ini, Ada muda menyampaikan berani data, gini, menyampaikan argumen ya. Harus dilindungi dong. Karena dulu, ini yang sekarang memimpin negara ini, pada umumnya adalah anak yang berani, seperti ini. Sehingga bisa melakukan perubahan. Nah kalau anak-anak berani tidak dibina, lalu diteror, apalagi sampai ibunya dan sebagainya, itu kan negara ini tidak sehat. Iya tentu karena itu namanya teror, orang bisa saling melempar. Ya kan? Ya. Bukan saya, bukan pemerintah. Ya memang nggak ada buktinya kalau pemerintah. Lalu yang macam apa namanya buzzer bayaran itu juga bukan saya dan seterusnya. Lalu siapa yang tahu? Nah, negara harus turun hal-hal yang demi kebaikan kita lah, demi kebaikan kita, bukan untuk ini. Ya. Kalau negara ingin selamat, kita harus sadari sama-sama gini bahwa kalau Anda sudah diperingatkan, ya, nggak mau juga, dan malah marah-marah, ya silakan jalanlah. Nanti Tuhan yang akan turun tangan, alam yang akan mengubah Anda. Tidak pernah dalam sejarah tidak terjadi perubahan, nggak pernah. Ya. Pada saatnya secara alamiah akan terjadi perubahan itu, dan ketika terjadi perubahan, unsur-unsur baru yang tidak puas itu, pasti juga akan mencari dan mendapat pintu masuk. Gitu. Sehingga jangan suka-suka juga. Harus bertanggung jawab gitu. Ya, kalau Anda merasa diskusi ini penting untuk terus kita lakukan, maka silakan subscribe dan aktifkan notifikasi Anda. Supaya dialog seperti ini, di mana dialog jernih dan terbuka, terus kita bisa lakukan bersama-sama. Pak Mahfud, sebelum saya lanjut, tentang Tio, kita punya videonya Pak. Ketika Pak Mahfud memimpin dialog serap aspirasi di Jogja tentang Komisi Reformasi Polri, Tio hadir yang seperti Pak Mahfud sampaikan. Supaya pemirsa tahu seperti apa sih Tio itu, bagaimana menyampaikan gagasan. The way to express the idea juga menarik menurut saya. Kita perlu lihat sama-sama Pak ini. Kita sering bicara tentang narasi oknum polisi nakal. Tetapi kalau berdasarkan data, rasanya datanya terlalu masif kalau disebut oknum. Maka di dalam oknum itu kemudian yang kita pertanyakan adalah pengawasan yang tanpa taring. Kompolnas sebagai lembaga independen yang mestinya mengawasi kepolisian Republik Indonesia, rasanya justru lebih banyak menjadi juru bicara ketimbang pengawas. Justru malah melegitimasi berbagai hal yang telah dilakukan oleh kepolisian yang menurut publik bertentangan dengan asas keadilan. Jadi kritiknya tajam, argumentasinya bagus, dan cara menyampaikannya santun. Santun. Saya kenal anak ini baik katanya. Nggak enggak gitu kan. Orang Jawa enggak namanya tuh. Dia sopan nih Pak. Nggak sok gitu ya? Nggak sok gitu. Orangnya bagus, sopan. Tapi dia bicara keras begitu. Sekarang yang terakhir itu sampai apa namanya bikin maaf MBG maling berkedok gizi gitu kan. Iya. Kan kasar MBG sekali. dia maknai begitu, maling berkedok. Iya, dan namanya? Itu ada rasionalitasnya ketika dia nguraikan fakta-fakta. Kenapa disebut MBG? Kenapa dia sampai bikin surat ke UNICEF? Dengan anggaran pendidikan yang katanya sekian, kok malah ada orang mau beli alat sekolah 10.000 sampai bunuh diri. Ada juga anak ketika
mau makan nggak punya uang, oleh ibunya disuruh jualan tisu dulu biar nanti bisa beli makan, lalu ditabrak alat berat di sebuah proyek gitu. Lalu kan rasa kemanusiaan dia timbul nih, si Tio ini kan. Artinya orang kayak gini jangan dimusuhi, harus ditemani, diajak, ayo kalau lihat dong faktanya begini, sulitnya kami begini, gimana kan. Akhirnya kita bekerja mengatur negara ini bersama-sama, bukan memusuhi orang yang kritis kayak gitu. Kalau apalagi dimusuhinya diam-diam kan, lempar batu sembunyi tangan, lalu bilang bukan saya tuh yang menteror, bukan saya yang ini, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu banyak terjadi ke orang-orang lain juga. Orang yang mau kritis itu takut karena dipegang. Kamu dulu juga kan udah begitu. Udah diam aja kamu. Kalau enggak saya bongkar kamu rahasiamu dan sebagainya. Itu kan teror juga. Sehingga sekarang banyak yang diam. Saya tutup usahamu. Saya tutup mediamu. Gitu kan sekarang banyak dirasakan seperti itu. Tapi mereka diam-diam aja. Kan gitu kan. Karena memang yang takut gitu. Hari-hari ini kondisinya begitu. Nggak boleh dong menakut-nakuti kehidupan orang yang seperti itu. Mari kita intinya tuh cintai negara ini dengan sepenuh hati dan kita atur bersama-sama. Yang rakyat memposisikan diri sebagai rakyat, yang pemerintah memposisikan diri sebagai pemerintah, alat negara memposisikan diri, semuanya karena sudah ada konstitusinya. Soal pilihan kebijakan itu adalah urusan yang menang pemilu. Tapi kalau ada pelanggaran itu urusan rakyat. Kan begitu. Itu aja sebenarnya prinsipnya dalam Pak Mahfud, Tio ini mengaku diteror, menjadi ramai di media sosial dan di publik karena mengaku diteror, ibunya pun juga diteror, teman-temannya sesama pengurus BEM UGM juga diteror. Padahal kan kalau kita lihat kan dia menyampaikan dan pendapatnya, kebebasan berbicara kan dilindungi oleh undang-undang, Pak.